cahaya dari kelam. Di tengah gemuruh metropolis Jakarta yang tak pernah tidur, di bawah langit kelabu yang menangis tak henti, seorang gadis bernama Emi meringkuk. Usianya baru genap 17. Namun jiwanya sudah usang, tergerus oleh luka yang tak kasat mata. Ia duduk sendirian di halte bus tua yang berkarat. Tubuhnya bergetar hebat, bukan hanya karena dinginnya guyuran hujan yang merasuki hingga ke tulang, tetapi juga karena kengerian yang baru saja ia alami. Seragam putih abu-abunya basah kuyup, menempel dingin di kulit, kotor oleh lumpur jalanan, dan sobek parah di bagian lengan, mengungkap kulit pucatnya yang penuh bekas memar lama. Sebuah memar ungu kebiruan membengkak di pelipis kirinya, terasa berdenyut nyeri seiring detak jantungnya yang kacau balau. Sudut bibirnya sobek, mengeluarkan tetesan darah segar yang bercampur air hujan, menciptakan jejak merah kehitaman yang menjijikkan di dagunya. Matanya kosong, nanar, memantulkan kesunyian yang mencekik. Namun, sesekali kelopak matanya berkedip, membiarkan butiran air mata yang tak tertahankan bercampur dengan air hujan yang mengalir di pipinya. Tanpa ia sadari, ia bukan korban kecelakaan. Luka-luka itu adalah saksi bisu dari rumah tempat yang seharusnya menjadi benteng paling aman di dunia. Namun baginya adalah neraka yang berwujud penjara tanpa jeruji. Sebuah penjara yang dibangun dari kebencian dan ketidakpedulian keluarganya sendiri. Sejak ia menjejakkan kaki di dunia ini, Emi adalah anomali, sebuah keberadaan yang tak diinginkan dalam struktur keluarganya yang disfungsional. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara, namun keberadaannya selalu menjadi bayangan. Kakaknya, Arjuna, sang putra sulung, adalah mahkota kebanggaan ayahnya. Laki-laki dengan rahang kokoh yang selalu terkatup rapat, tatapan tajam yang mampu membekukan siapa saja, dan kepalan tangan yang lebih sering bicara daripada mulutnya. Ia adalah pewaris tunggal, seorang calon penerus kerajaan bisnis ayahnya yang dibangun dari keringat, darah, dan intrik kotor. Ayah memuja kekuatan Arjuna, melatihnya menjadi sosok yang tanpa ampun, kejam, dan dingin, persis seperti bayangannya sendiri. Pukulan dan bentakan adalah bentuk pendidikan yang diberikan ayah kepada Arjuna, membentuknya menjadi pribadi yang ditakuti semua orang. Di sisi lain, ada Kinara, adik bungsu Emi, permata hati ibunya. Kinara manja, centil, dengan tawa yang selalu memenuhi sudut-sudut rumah, dan rengekan yang mampu meluluhkan hati ibunya sekeras batu. Kinara tak pernah salah di mata sang ibu, selalu dibela mati-matian, dan selalu mendapatkan perlakuan istimewa. Setiap keinginannya adalah perintah, setiap air matanya adalah bencana yang harus segera diredakan dengan hadiah-hadiah mahal. Kinara hidup dalam gelembung kasih sayang yang membutakan ibunya dari kebusukan hatinya sendiri. Dan kemudian ada Emi. Ia hanyalah sebuah nama yang tercatat dalam daftar keluarga, seringkali terlupakan dalam percakapan, dan tak pernah dicari jika ia menghilang. Ia adalah tangan yang tak terlihat, pelayan tak kasat mata di rumahnya sendiri. Pukul 4 pagi, saat seisi rumah masih terlelap dalam mimpi indah dan selimut tebal, Emi sudah terbangun, tanpa membangunkan siapapun. Tangannya yang mungil namun cekatan lihai menyiapkan sarapan. Nasi goreng dengan telur mata sapi yang sempurna untuk ayah dan kakak, bubur ayam instan yang disukai ibu, dan sereal manis dengan susu dingin untuk Kinara. Setelah itu, ia akan menyetrika seragam Kinara hingga licin tanpa celah, memeriksa setiap kancing dan lipatan. Sementara seragamnya sendiri, ia biarkan lusuh dan berkerut karena tak ada waktu atau tenaga untuk menyetrikanya. Ia mencuci pakaian kotor seluruh keluarga, menggosok noda-noda membandel dengan tangan hingga kulitnya mengelupas, membersihkan rumah hingga berkilau, semua tanpa ucapan terima kasih, apalagi senyuman.
Ia adalah mesin rumah tangga, tanpa perasaan, tanpa jiwa, hanya bergerak karena sebuah perintah tak tertulis. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah pekerjaan fisik yang tak ada habisnya itu. Yang paling menghancurkan adalah tatapan ibunya, dingin, penuh penyesalan, seolah Emi adalah sebuah kesalahan fatal yang tak termaafkan dalam hidupnya. Seandainya kamu gak lahir, hidup mama pasti gak sesulit ini. Kalimat itu pernah meluncur dari bibir ibunya, tajam seperti belati yang menghunjam langsung ke ulu hati Emi. Kata-kata itu bukan hanya sekadar kalimat, melainkan sebuah kutukan yang terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, kalimat itu bergaung, menegaskan bahwa ia memang tidak pantas ada di dunia ini. Ia merasa seperti beban, sebuah kegagalan yang tak diinginkan oleh siapapun, bahkan oleh ibu kandungnya sendiri. Tangisannya di malam hari, meredam di bawah bantal lusuh, agar tak ada yang mendengar, menjadi satu-satunya pelampiasan dari rasa sakit yang tak terucap, kepedihan yang tak tertahankan. Ayahnya tak pernah ada sepatah kata pun yang manis atau menghibur, hanya bentakan, hardikan, dan tatapan merendahkan yang seolah menganggapnya sampah. Sedikit saja ia melakukan kesalahan, sekecil apapun itu, pukulan akan menjadi hadiahnya. Sebuah tamparan keras di pipi yang meninggalkan jejak merah, cambukan sabuk di punggung yang perih, atau tendangan yang membuatnya tersungkur tak berdaya. Kekejaman itu bukan hanya menghancurkan fisiknya, tetapi juga meruntuhkan jiwanya hingga ke akar-akarnya. Ia belajar untuk tidak berteriak, tidak menangis, hanya menerima. Arjuna, sang kakak, selalu melontarkan kata-kata kasar, mengejek dan merendahkan, seolah melihat Emi sebagai makhluk inferior yang tak pantas hidup. Dasar anak buangan, sampah masyarakat. Seringkali ia dengar Arjuna bahkan pernah dengan sengaja menumpahkan minuman ke seragam bersih Emi sesaat sebelum ia berangkat sekolah, hanya untuk melihat adiknya panik dan terlambat. Dan Kinara, adik yang selalu Emi layani dengan penuh kesabaran, justru menjadi dalang intrik kecil yang paling kejam. Emi mengambil uangku. Bu, Emi merusak buku PR-ku, Kak. Aduan palsu yang selalu berujung pada hukuman dan pukulan brutal untuk Emi. Sementara Kinara menyeringai puas di pojok ruangan, menikmati setiap adegan drama dan penderitaan yang ia ciptakan. Emi hanya bisa menelan ludah, menahan tangis, dan menerima nasibnya. Ia sudah terlalu terbiasa dengan kekejaman itu, hingga rasa sakit fisik pun terasa hambar dibandingkan luka menganga di hatinya. Luka yang semakin dalam, membentuk sebuah jurang kegelapan yang siap menelannya kapan saja. Hari itu, langit Jakarta seolah tahu betul apa yang akan terjadi. Mendung menggantung pekat, menggumpal hitam di atas kota, dan di dalam lingkungan sekolah, kabar buruk menyebar lebih cepat dari api yang menjalar di rerumputan kering. Seseorang dengan mulut busuk dan hati sebusuk sampah menyebarkan gosip keji. Emi hamil. Desas-desus itu seperti virus mematikan, merayap di lorong-lorong sekolah yang pengap, menembus dinding-dinding kelas, dan mendarat langsung di meja kepala sekolah. Tak ada bukti konkret, hanya bisikan-bisikan jahat yang membengkak menjadi sebuah kebenaran mutlak di mata para penghuni sekolah yang haus drama dan sensasi. Lingkungan sekolah yang tadinya Emi kira akan menjadi tempat perlindungan terakhirnya, kini berubah menjadi arena penghakiman publik. Guru-guru menatapnya dengan jijik, tatapan mereka menusuk seperti belati. Teman-teman yang dulu sesekali menyapanya, kini menjauh, berbisik-bisik di belakangnya. Suara mereka menusuk lebih dalam dari pisau. Emi merasa terisolasi, seolah seluruh dunia berbalik melawannya. Pihak sekolah, tanpa menyelidiki lebih jauh, tanpa memberikan kesempatan sedikit pun bagi Emi untuk membela diri,
langsung memanggil orang tuanya. Saat nama ayah disebut oleh guru BK, jantung Emi mencelos, jatuh ke dasar perut. Ia tahu, ini adalah awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Ayahnya adalah api yang tak pernah bisa dipadamkan. Ayah datang, bukan dengan wajah khawatir, bukan pula dengan keinginan untuk melindungi putrinya. Ia datang seperti singa kelaparan yang lepas dari kandangnya. Matanya merah menyala penuh amarah. Rahangnya mengeras, siap menerkam. Ruangan kepala sekolah yang semula hening, tiba-tiba terasa mencekam. Tanpa sepatah kata, tanpa memberi Emi kesempatan untuk membuka mulut, bahkan untuk bernapas, ia mengangkat tangannya. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiri Emi. Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding ruang kepala sekolah yang kecil. Rasa panas menjalar di pipinya, namun lebih panas lagi adalah rasa malu yang membakar seluruh tubuhnya, menelannya hidup-hidup. Di hadapan guru-guru dan kepala sekolah yang terdiam membeku, ia dipermalukan. Dicap sebagai aib keluarga yang harus disingkirkan. Air mata yang sudah ia tahan sejak pagi, air mata kepedihan dan rasa sakit, akhirnya tumpah, mengalir deras bercampur dengan darah segar yang mulai menetes dari sudut bibirnya yang kembali sobek. "Kamu bikin malu keluarga. Dasar anak jalang," teriak ayah. Suaranya menggelegar, lebih menakutkan dari petir yang menyambar di luar. Kata-kata itu jauh lebih menyakitkan dari pukulan fisiknya, menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Pulang ke rumah, neraka yang sesungguhnya menanti terbuka lebar. Ibu menyambutnya di ambang pintu dengan makian yang lebih tajam dari silet. Setiap kata adalah ludah beracun. "Dasar anak tidak tahu diri. Sudah ibu bilang, kamu itu hanya bawa sial, pembawa aib." Ibu meludahinya. Tatapan jijik terpancar jelas di matanya yang memancarkan kebencian. Arjuna, kakaknya, dengan seringai kejam di wajahnya, meraih tas sekolah Emi yang sudah basah dan melemparnya keluar kamar dengan kekuatan penuh. Tas itu mendarat di genangan air di halaman. Isinya berserakan. Buku-buku dan alat tulisnya basah tak berbentuk. "Pergi sana, kamu kotor. Jangan kotori rumah ini," teriaknya. Dan Kinara, adiknya, berdiri di ambang pintu dapur, menyeringai lebar. Matanya berbinar penuh kepuasan melihat penderitaan Emi. Ia menikmati setiap momen kehancuran kakaknya, seolah itu adalah tontonan paling menghibur. Emi mencoba. Ia mencoba menjelaskan. Dengan suara bergetar dan air mata yang tak henti mengalir, ia mencoba mencari keadilan. Mencoba mengatakan bahwa itu semua adalah fitnah keji. Sebuah kebohongan yang menghancurkan hidupnya. "Aku tidak melakukannya." "Ya, Bu, ini fitnah. Tolong percaya padaku." Suaranya bergetar, terbata-bata, nyaris tak terdengar. Namun, tak satu pun dari mereka mau mendengar. Telinga mereka tuli oleh kemarahan, oleh aib yang mereka rasakan, dan oleh kebencian yang sudah mendarah daging. Ayah menunjuk pintu utama. Tangannya menunjuk dengan jari gemetar, matanya berkilat-kilat penuh kebencian yang membara. "Keluar dari rumah ini. Sekarang juga, jangan pernah kembali sebelum kamu bisa bersihkan nama keluarga. Kamu bukan anak saya lagi." Kalimat itu, lebih dari tamparan fisik manapun, menghancurkan sisa-sisa harapan Emi yang paling tipis sekalipun. Ia berdiri terpaku, memandangi ayah yang dulu ia harapkan bisa melindunginya, ibu yang dulu ia inginkan kasih sayangnya, dan kedua saudaranya yang kini telah menjadi algojo yang tanpa ampun. Air matanya mengalir deras, tak lagi bisa dibendung, membanjiri wajahnya yang sudah membengkak. Tubuhnya gemetar hebat, hatinya hancur berkeping-keping menjadi debu. Dengan sisa tenaga yang nyaris tak ada, dengan hati yang remuk redam, Emi melangkah keluar. Ia tak membawa apa-apa, kecuali ponsel rusak yang tak bisa ia gunakan
untuk menghubungi siapapun. Dompet tipis berisi 2 lembar uang lusuh yang entah cukup untuk berapa lama ia bertahan. Dan seragam sekolah yang kini menjadi lambang kehancurannya. Hujan masih turun deras, seolah alam pun ikut menangisi kepergiannya, meratapi nasib gadis yang terbuang itu. Di tengah gelapnya malam dan dinginnya hujan yang menusuk tulang, Emi berjalan tanpa arah, menuju kehampaan yang tak berujung, menuju ketidakpastian yang menakutkan. Ia adalah sehelai daun kering yang terlepas dari rantingnya, ditiup angin, entah akan jatuh di mana. Kota Jakarta, dengan segala kemegahan, gemerlap lampu malam, dan hiruk-pikuknya yang tak pernah berhenti, bukanlah tempat yang ramah bagi gadis remaja tanpa arah seperti Emi. Terlalu kejam untuk jiwa yang rapuh. Malam pertama setelah diusir, ia tidur meringkuk di sudut halte bus yang dingin dan lembab. Tubuhnya gemetar hebat karena kedinginan yang menusuk hingga ke tulang, dan kelaparan yang menggerogoti perutnya. Setiap suara klakson kendaraan yang lewat, setiap bayangan yang melintas di depannya, terasa seperti ancaman baru. Ia memeluk lututnya erat, berusaha mencari kehangatan yang tak ia dapatkan dari siapapun. Air matanya mengering, digantikan oleh rasa putus asa yang mencekik, yang membuat dadanya sesak. Hari kedua, perutnya keroncongan tak tertahankan. Perih, ia memberanikan diri dengan suara serak dan gemetar, mengetuk pintu warung nasi sederhana yang masih buka. "Permisi Bu, apa ada pekerjaan?" "Cuci piring, bantu-bantu bersih-bersih." Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Wanita pemilik warung menatapnya dari atas ke bawah, dengan pandangan jijik yang tak disembunyikan. Wajah Emi memang kotor, rambutnya kusut tak terurus, dan matanya cekung, memancarkan keputusasaan. "Pulang sana, kamu ini siapa? Jangan-jangan cuma mau nyolong," bentaknya, mengusirnya tanpa belas kasihan. Emi diusir dengan cibiran dan tatapan menghina yang seolah menempel di kulitnya, membuatnya merasa semakin kotor. Rasa lapar yang membakar dan rasa malu yang melumpuhkan berpadu, membuatnya ingin menyerah saja pada takdir. Hari ketiga, tubuh Emi tak sanggup lagi. Demam tinggi menyerang, membuat kepalanya pening tak tertahankan. Pandangannya berputar, dan kakinya terasa lemas. Ia pingsan di trotoar yang ramai. Tak ada satupun orang yang peduli. Tubuhnya ambruk di antara langkah kaki ribuan manusia yang terburu-buru, terabaikan di tengah hiruk-pikuk kota yang tak punya hati. Ia tergeletak, bagai seonggok sampah yang tak berarti, di bawah terik matahari yang menyengat. Ketika ia sadar, ia berada di sebuah kamar yang asing, dengan bau rokok dan parfum menusuk hidung yang nyaris memualkan. Penerangan temaram, lampu diskotik berkelip-kelip di luar jendela. Di depannya, seorang wanita bertubuh sintal dengan riasan tebal dan senyuman yang terasa dingin dan licik. Ia memperkenalkan diri sebagai Mami Lia. Mami Lia menolongnya, memberinya makan, dan tempat berlindung. Sebuah secercah harapan sempat muncul di hati Emi yang sudah lama mati. Namun, harapan itu segera runtuh saat Mami Lia mengucapkan syaratnya dengan suara serak yang mematikan dan tatapan mata yang mengerikan. "Kamu harus kerja untuk hidup di sini, Nak. Di sini semua cewek kerja pakai tubuhnya. Kamu punya pilihan, tapi pilihanmu tidak banyak." Dunia Emi seolah runtuh untuk kedua kalinya. Bahkan lebih parah dari yang pertama. Kata-kata itu bergaung, memicu ingatan akan tuduhan keji yang membuatnya terbuang dari rumah. Air mata langsung mengalir deras. "Tidak, Mami. Aku tidak mau. Aku bukan perempuan seperti itu." Ia memohon, menolak dengan seluruh kekuatan yang tersisa, berusaha mati-matian mempertahankan harga dirinya, satu-satunya yang ia punya. Namun, malam-malam yang dingin, rasa lapar yang menggerogoti, dan kesendirian yang mencekik perlahan mengikis benteng moralnya.
Mami Lia membiarkannya kelaparan selama sehari penuh, mengurungnya di kamar yang pengap tanpa makanan dan air. Suara tawa keras dan musik disko dari luar, dari para gadis lain yang bekerja, seolah mengejeknya, menyiksa batinnya. Pada akhirnya, Emi menyerah. Ia menyerah pada kegelapan, pada keputusasaan, pada realitas pahit yang tak bisa ia lawan. Malam pertama ia bekerja, ia menangis terseduh-seduh sepanjang malam. Air matanya tak henti-hentinya mengalir, membasahi bantal kotor. Tubuhnya terasa kotor, menjijikan. Jiwanya meronta, menjerit dalam diam. Setiap sentuhan, setiap tatapan menjijikan dari para pria adalah siksaan yang tak terlukiskan. Ia memohon ampun pada Tuhan, pada dirinya sendiri, pada masa lalu yang telah direnggut paksa darinya. Namun, tangisan itu tak mengubah apa-apa. Ia harus bertahan hidup, harus makan, harus bernapas. Malam demi malam, tangisan itu mereda, digantikan oleh mati rasa yang menakutkan. Ia belajar menutupi luka menganga di hatinya dengan senyuman palsu, menenggelamkan rasa sakitnya dalam botol-botol alkohol murahan yang Mami Lia sediakan. Ia mencoba lari. Beberapa kali, berlari sejauh mungkin, menembus keramaian kota, mencari celah, mencari jalan keluar. Namun, ia selalu kembali. Entah karena Mami Lia yang mencarinya dengan ancaman kejam dan tangan-tangan anak buahnya yang kasar, atau karena ia memang tak punya tempat lain untuk pergi, tak ada tujuan. Ia terperangkap dalam lingkaran setan dunia malam, pergaulan bebas, pesta alkohol gila-gilaan, obat-obatan terlarang yang membuatnya melupakan rasa sakit sejenak, dan hubungan tanpa makna menjadi rutinitasnya yang memuakan. Hatinya perlahan mati, jiwanya hampa, seolah dicabut paksa. Ia hanya berjalan, hanya bernapas. Karena tubuhnya masih hidup, matanya yang dulu memancarkan kepolosan, kini kehilangan cahayanya, digantikan oleh kekosongan yang menakutkan. Seperti mata boneka tanpa nyawa. Ia adalah zombie, berjalan tanpa tujuan, tanpa harapan, di tengah kota yang tak punya hati. Suatu sore yang terik, setelah semalam suntuk bekerja yang membuat tubuhnya remuk redam, Emi merasakan setiap ototnya berdenyut nyeri. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya, dan setiap gerakannya terasa begitu berat, seolah memikul beban beribu ton. Ia melarikan diri dari ingar-bingar dunia malam yang memuakan, mencari sedikit ketenangan di sebuah taman kecil yang tersembunyi, tak banyak diketahui orang. Ia duduk di bangku taman yang usang dan berlumut, dengan tatapan kosong menatap dedaunan kering yang berguguran, mengikuti arah angin yang berhembus. Aroma parfum murahan dan asap rokok masih melekat di kulitnya, seolah menjadi cap kehinaan yang tak bisa dihapuskan. Saat itulah, sebuah bayangan jatuh di hadapannya, memecah kesunyian yang ia nikmati. Emi mengangkat kepalanya perlahan, dan matanya bertemu dengan sepasang mata yang begitu jujur, lembut, dan penuh keteduhan. Seorang pemuda sederhana, dengan kemeja koko yang sedikit lusuh namun bersih, dan peci yang bertengger manis di kepalanya. Wajahnya bersih dari noda dosa, dengan senyuman tulus yang tak pernah ia lihat sebelumnya dalam hidupnya yang kelam. Namanya Hilmi. "Aku sering lihat kamu di sini," kata Hilmi. Suaranya tenang, lembut, tanpa nada menghakimi atau mencela sedikit pun. "Kamu baik-baik saja? Kelihatan lelah sekali." Emi tak menjawab. Lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat. Harga dirinya terlalu remuk, terlalu hancur untuk ia tunjukkan pada orang lain. Ia hanya menunduk, berharap pemuda itu segera pergi, meninggalkan dirinya sendiri dalam kegelapan. Namun, Hilmi tidak pergi. Ia duduk di bangku taman yang sama, menjaga jarak, tak memaksa. Ia hanya duduk diam, membaca sebuah buku tipis, seolah kehadirannya saja sudah cukup.
Tidak ada paksaan, tidak ada tatapan ingin tahu. Sebuah kebaikan yang langka di dunia Emi. Keesokan harinya, Hilmi datang lagi. Dan esoknya lagi, ia tak pernah menuntut Emi untuk bicara. Tak pernah bertanya tentang masa lalunya yang kelam. Tak pernah mencoba mengorek-ngorek lukanya. Ia hanya datang, sesekali menyapa dengan senyuman, atau sekadar membaca buku di dekatnya. Memberi Emi ruang. Kehadirannya yang konsisten, tanpa syarat, perlahan namun pasti, melunakkan hati Emi yang sudah membatu. Ada sesuatu yang sangat berbeda dari Hilmi. Sesuatu yang tak pernah ia temukan di dunia yang kejam dan penuh tipu daya ini. Sebuah ketulusan yang murni. Hingga suatu sore, saat Hilmi duduk di sampingnya, dengan cahaya matahari terbenam yang memancarkan warna jingga keemasan, Emi akhirnya membuka suara. Suaranya serak, seperti ada kerikil di tenggorokannya, parau karena lama tak berbicara dari hati. Ia mulai bercerita, perlahan, dari masa kecilnya yang kelam, pengusirannya dari rumah, hingga terjerumusnya ia ke dalam lumpur dunia malam yang mematikan. Setiap kata yang keluar adalah tetesan air mata yang mengering. Setiap kalimat adalah luka menganga yang ia korek kembali. Hilmi mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong, tanpa menghakimi, tanpa menunjukkan ekspresi jijik. Matanya tetap teduh, penuh pengertian, seolah ia merasakan setiap kepedihan yang Emi rasakan. Sesekali, ia hanya mengangguk, isyarat bahwa ia memahami. Perlahan, sangat perlahan, Hilmi mengenalkan Emi pada hal yang dulu sangat asing baginya. Rasa tenang, rasa aman, rasa diterima, dan rasa berharga sebagai seorang manusia. Hilmi adalah seorang perantau, guru ngaji di sebuah musola kecil yang tak jauh dari taman itu. Tinggal di kamar kontrakan sempit yang sederhana. Ia tidak kaya. Ia tidak memiliki apapun dalam pandangan dunia. Namun di dekatnya, Emi merasakan kehangatan yang tak pernah ia dapatkan di rumah mewahnya dulu atau di kamar-kamar hotel tempat ia bekerja. Di samping Hilmi, dunia terasa melambat dan rasa sakit sedikit mereda, digantikan oleh kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah Hilmi tahu siapa Emi, ia tahu setiap detail kotor tentang masa lalu Emi, setiap noda yang ia pikul. Namun, ia tidak peduli sedikit pun. Ia tidak melihat Emi sebagai seorang pelacur, sebagai aib, sebagai sampah masyarakat. Ia melihat Emi sebagai seorang manusia yang terluka parah, yang tersesat di jalan yang salah, dan yang membutuhkan uluran tangan untuk kembali ke jalan yang benar. "Kamu bukan masa lalumu," kata Hilmi suatu hari, menatap mata Emi dengan penuh keyakinan dan ketulusan. Kalimat itu sederhana namun penuh makna, seperti air sejuk yang memadamkan api yang membakar di hati Emi. Kalimat itu seperti sebuah mantra, membebaskannya dari belenggu rasa bersalah yang selama ini mengikatnya kuat-kuat. Dan kalimat itu, pelan tapi pasti, mulai mengubah hidup Emi. Sebuah cahaya sangat kecil, namun begitu terang, mulai berpendar di ujung kegelapan yang telah lama menyelimutinya, memberi harapan yang tak pernah ia duga akan datang lagi. Setelah mendengar kalimat Hilmi yang menusuk hingga ke relung jiwa, yang membuka gerbang harapan di hati yang telah lama terkunci, Emi merasakan sebuah getaran hebat yang tak tertahankan. Itu adalah getaran pertama dari sebuah perubahan, sebuah revolusi dalam dirinya. Ia mulai menjauh dari dunia malam yang menjebaknya. Awalnya sulit, sangat sulit. Setiap langkah terasa berat, seperti menarik rantai yang tak terlihat. Mami Lia tidak tinggal diam. Ia marah besar, murka, mengancam Emi dengan kekerasan, bahkan menyakitinya secara fisik berkali-kali untuk membuatnya kembali. Anak buah Mami Lia pun mencarinya, mengancamnya agar tidak lepas dari cengkeraman sang mami. Namun, Hilmi selalu ada. Ia seperti benteng tak terlihat, menemaninya,
menguatkannya, menjadi tempat Amy bersandar saat ia nyaris menyerah. Ia mengajarkan Amy tentang ketenangan dalam sujud, kekuatan dalam setiap untayan doa, dan keindahan sejati dalam kesederhanaan hidup yang dihiasi iman. Amy mulai mengenakan jilbab longgar, menutupi rambutnya yang dulu selalu ia biarkan terurai bebas untuk menarik perhatian. Ia membersihkan dirinya, bukan hanya fisik yang selama ini ternoda, tapi juga batinnya yang telah lama kotor. Setiap malam, setelah semua orang terlelap dalam mimpi mereka, ia akan bangun. Ia mengambil air wudhu yang dingin, membasuh wajah dan tangannya, membersihkan dosa-dosa yang melekat. Kemudian, ia bersujud di lantai musola kecil, di bawah cahaya lampu remang-remang. Ia menangis, meratap, memohon ampun pada Tuhan atas segala dosa yang telah ia perbuat, atas jalan salah yang ia tempuh. Ia tidak meminta dilupakan, karena ia tahu masa lalunya adalah bagian tak terpisahkan dari dirinya. Tapi ia ingin dimaafkan, ingin diberi kesempatan untuk memulai lagi, untuk menjadi manusia yang lebih baik. Air matanya adalah cucian bagi jiwanya yang kotor. Setiap tetesnya membersihkan noda-noda yang melekat. Tangisannya pilu, namun penuh harap. Hilmi melihat setiap perubahan itu. Ia melihat ketulusan Amy, melihat perjuangan yang tak mudah, melihat pengorbanan batin yang luar biasa. Ia tidak hanya melihat wanita yang ia selamatkan, tapi wanita yang berjuang motivation untuk menjadi lebih baik, untuk menemukan jalan pulang. Ia melihat cahaya yang perlahan kembali menyala di mata Amy. Suatu sore, di tepi musola, dengan matahari terbenam yang memancarkan warna jingga keemasan yang syahdu, Hilmi duduk di hadapan Amy. Jantung Amy berdebar kencang, seolah akan melompat keluar dari dadanya. Amy, Hilmi memulai. Suaranya lembut namun mantap, penuh keyakinan. Kalau kamu bersedia, kita sama-sama belajar jadi baik. Kita saling menguatkan, saling membimbing. Aku ingin punya istri yang punya masa lalu, karena berarti dia tahu bagaimana rasanya tersesat, bagaimana rasanya jatuh terpuruk, dan akhirnya bagaimana rasanya menemukan jalan pulang. Kata-kata itu menghantam Amy seperti gelombang tsunami kebahagiaan. Ia tak pernah membayangkan akan ada seorang laki-laki yang mau menerima dirinya seutuhnya, dengan segala noda dan dosa masa lalu yang membebani. Ia tak pernah membayangkan akan ada cinta yang begitu tulus, begitu menerima, tanpa syarat. Air mata mengalir deras di pipinya. Kali ini bukan karena sakit atau sedih, melainkan karena haru dan rasa syukur yang meluap-luap. Ia mengangguk, berulang kali tak sanggup mengucapkan kata-kata. Sebuah anggukan yang menandakan awal dari kehidupan barunya, sebuah janji yang tulus. Mereka menikah di musola kecil itu, tanpa pesta mewah yang megah, tanpa gaun pengantin sutra yang berkilauan, tanpa sorak-sorai ratusan tamu. Hanya ada Hilmi, Amy, beberapa jamaah musola yang menjadi saksi bisu, dan seorang penghulu. Pernikahan itu sederhana, namun penuh berkah, penuh cinta yang tulus, dan yang terpenting, penuh ketenangan yang belum pernah Amy rasakan seumur hidupnya. Amy tak pernah merasa sebahagia ini. Di samping Hilmi, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, rumah yang sesungguhnya. Ia bukan lagi gadis yang terbuang. Ia adalah seorang istri, seorang teman, seorang pendamping hidup, dan seorang hamba yang berusaha kembali ke jalannya dengan segenap hati. Setiap tarikan napasnya terasa lebih ringan, setiap langkahnya terasa lebih mantap, dan setiap detak jantungnya adalah melodi syukur. Ia telah menemukan rumah yang sesungguhnya, bukan pada bangunan megah, melainkan pada hati yang penuh iman dan cinta, yang selalu menerimanya apa adanya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, membawa perubahan pada kehidupan Amy yang dulu kelam. Kini, ia tidak lagi terbuang, tidak lagi menjadi bayangan. Ia tinggal di pinggir kota,
di sebuah rumah kecil beratapkan seng yang sederhana, namun terasa begitu hangat dan penuh kasih sayang. Dindingnya dicat dengan warna-warna cerah, dan setiap hari ada aroma masakan rumahan yang selalu menggoda dari dapur kecilnya. Emi membuka warung nasi sederhana di depan rumah. Aroma tumis kangkung dan sambal terasi yang pedas seringkali menguar, menarik para pekerja dan mahasiswa di sekitar sana untuk mampir. Tangannya yang dulu terpaksa menjual tubuhnya, kini dengan ikhlas dan penuh rasa syukur meracik bumbu dan memasak makanan halal. Setiap hidangan dibuat dengan cinta. Hilmi, suaminya, masih setia mengajar anak-anak mengaji di musyola kecil. Suaranya yang lembut mengisi sore hari dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, menciptakan suasana yang damai. Mereka hidup pas-pasan, seringkali harus berhemat dan memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, setiap tawa Hilmi yang tulus, setiap sentuhan tangannya yang menguatkan, dan setiap tatapan matanya yang penuh cinta, terasa jauh lebih berharga dari harta karun apapun di dunia ini. Akhirnya, mereka dikaruniai seorang anak, seorang putri kecil yang ceria, dengan mata bulat yang memancarkan kepolosan dan tawa riangnya yang selalu mengisi rumah dengan kebahagiaan. Emi sering memeluk putrinya erat, menciumi pipi gembulnya, merasakan kehangatan dari buah hatinya. Kadang, masa lalu itu datang menghantui. Malam-malam, saat semua terlelap dalam keheningan, bayangan wajah ayahnya yang marah, ibunya yang jijik, kakaknya yang kejam, dan adiknya yang menyeringai licik akan muncul dalam mimpinya, menghantuinya. Aroma alkohol dan parfum murahan dari masa lalunya sesekali tercium, seolah mengejeknya, mencoba menariknya kembali ke jurang kegelapan. Namun, Emi tidak lari. Ia telah belajar menghadapinya. Ia akan bangun, mengambil air wudhu, dan berbisik pada dirinya sendiri di depan cermin, atau memeluk anaknya erat sambil berbisik, "Ibu pernah hilang, Nak. Ibu pernah sangat tersesat di jalan yang salah, dalam kegelapan yang pekat. Tapi Allah Maha Baik. Dia masih mau tunjukkan jalan pulang." Kalimat itu bukan hanya untuk putrinya, tapi juga untuk menguatkan dirinya sendiri, untuk mengingatkan bahwa ia telah berhasil melewati semua itu. Ia tak ingin melupakan, karena masa lalu adalah guru terkejam dan terbaiknya, yang membentuknya menjadi pribadi yang sekarang. Ia tak pernah kembali ke rumah orang tuanya. Tidak ada kabar, tidak ada keinginan untuk kembali. Ikatan darah terasa putus, digantikan oleh ikatan spiritual yang lebih kuat. Namun suatu hari, sebuah surat datang dengan tulisan tangan yang ia kenali. Itu dari Kinara, adiknya. Tubuh Emi menegang saat membaca isi surat itu. Setiap barisnya membawa kenyataan pahit yang mengejutkan. Ibunya sakit keras, menderita penyakit yang tak bisa disembuhkan. Tubuhnya semakin kurus, termakan usia dan penyesalan. Arjuna, kakaknya, masuk penjara karena kasus penipuan besar dan kekerasan yang ia lakukan, menghadapi hukuman berat. Rumah megah itu kini kosong, sunyi, hancur oleh kesombongan, keangkuhan, dan dosa-dosa yang telah mereka tabur. Sebuah karmalah yang seolah tengah menimpa mereka, membalas perbuatan mereka di masa lalu. Emi menangis, bukan karena sedih atas penderitaan mereka, melainkan karena ironi yang menyayat hati, karena takdir yang begitu kejam, namun juga adil. Ia mengampuni mereka, mengampuni setiap pukulan, setiap makian, setiap pengkhianatan yang telah ia terima. Ia telah melepaskan belenggu kebencian itu dari hatinya, membuangnya jauh-jauh. Namun, ia memilih untuk tidak kembali. Tidak ada dendam, hanya sebuah keputusan yang bijak. Karena kini, ia sudah punya rumah yang sebenarnya. Bukan rumah megah berlantai marmer, melainkan rumah yang dibangun dari cinta yang tulus, dari kesabaran yang tak terhingga, dari setiap untayan doa,
dan dari keyakinan pada janji Tuhan yang tak pernah ingkar. Amy bukanlah gadis sempurna, dan ia tak pernah mengklaim demikian. Ia adalah wanita yang pernah tersesat jauh, terpuruk dalam kegelapan yang paling pekat, nyaris kehilangan segalanya. Namun, ia tahu luka bisa sembuh, dan gelap, sepekat apapun itu, bukanlah akhir dari segalanya. Karena Tuhan, dengan segala kasih sayangnya yang tak terbatas, selalu memberi jalan pulang bagi mereka yang ingin kembali, bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencari cahaya di tengah kelam. Dan Amy, dengan segala kerapuhan dan kekuatannya, telah menemukan cahaya itu. Cahaya yang memancar dari hatinya yang telah memaafkan, dan dari keluarga kecil yang ia bangun dengan cinta, keikhlasan, dan iman yang tak tergoyahkan. Ia adalah bukti hidup bahwa bahkan dari kegelapan yang paling dalam, cahaya akan selalu menemukan jalannya.